Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer, bacaan ini bersifat general reading dan fun reading, yang mana bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga energi ini vice versa, yaitu kebolak-balik antara kamu atau seseorang yang kamu fokuskan di sini. Mohon dukungannya dengan subscribe channel ini. Oke, teman-teman semuanya. Kita lihat energi seseorang saat ini kepada kamu. Terlihat lesu ya di sini gambarannya. Menyedihkan, kesulitan untuk menggapai kamu. Keadaannya juga sedang tidak dalam baik-baik aja ya, nggak cuma pada dirinya kamu dan dirinya dia, tetapi juga sepertinya alam semesta ini juga memberikan kesulitan di hubungan kamu dan dia. Ya, ada King of Pentacles. Secara energi, dia di sini juga nggak bisa move on ya perasaannya dari kamu. Seseorang ini juga berharap banget sih ya, ini cintanya bisa berbalas atau cintanya ini bisa terus melaju ke jenjang pernikahan. Ya, karena aku lihat dia juga sudah mapan secara materi dan dia juga sudah matang ya dalam usia. Dan di sini teman-teman, oke, dia menarik energimu terus ya, supaya kamu juga bisa terkoneksi dengan dia, bisa merasakan apa yang sedang dia rasakan. Hari ini dia sepertinya sedang merasakan di mana kamu mengabaikan dia, di mana kamu tidak memiliki cita-cita, tidak memiliki pemikiran yang sama dengan dia ya. Padahal mungkin dari awal menjalin hubungan ini ya, di sini kamu akan stabil gitu perasaannya terhadap dia. Namun kondisinya semesta juga ngasih ujian ya, yang membuat kamu dan dia juga kayak berat gitu ya melaksanakan ujian ini. Dalam perjalanan asmara kalian ini banyak ujian, banyak cobaannya ya. Jadi pada perjalanannya, pada pertengahan perjalanannya mungkin sudah saling sendiri gitu ya, saling nyaman dalam keadaan sendiri. King of Pentacles ya, nyaman, keadaan yang nyaman dimana tanpa kamu ya, dan dia juga tanpa, dan kamu juga tanpa dia, sebenarnya sudah merasa nyaman ya. Namun terlihat energinya, dia mulai merindukan kamu, dia mulai menunggu-nunggu ya kehadiran kamu. Dia mulai berharap ada suatu perubahan ya, ada kabar baik, ada sesuatu yang dia harapkan ini yang baik-baik itu terjadi dan muncul di dalam hubungan asmara kalian. Ya, seperti itu secara energi teman-teman. Dia mempunyai keraguan terhadap kamu gitu ya. Jadi dia sayang banget, dia cinta banget, dia udah kayak serius sama kamu, tapi di sini sepertinya kamu tidak memberikan keseriusan di dalam perjalanan hubungan ini. Kerasa secara energi seperti itu, seperti ada sesuatu yang mungkin kamu di sini belum bisa melepas hal itu ya, yang menjadi halangan kamu, tetapi hingga saat ini kamu juga belum melepas perasaan cintanya dia kepada kamu. Jadi di sini kayak bingung ya. Dianya yang bingung ya. Kalau kamu mungkin sudah nyaman dengan keadaan kamu, tapi dianya di sini bingung gitu ya. Seperti apa yang harus dia lakukan lagi? Ada Five of Swords teman-teman ya. Pernah berkonflik mungkin antara kamu dan dia ya. Secara batinnya aku rasa ada sesuatu hal yang ingin dia ketahui tentang diri kamu yang sebenarnya ya. Tapi dia khawatir kalau dia bertanya kepadamu ini akan melukai kamu, karena sudah pasti akan menimbulkan emosi pada diri dia saat dia bertanya kepada kamu tentang kebenaran yang sedang kamu jalani saat ini. Dia ingin tahu sebenarnya seperti apa sih hidup kamu sekarang, bagaimana sih perasaan kamu sekarang ke dia, dan tujuan kamu ke dia ada enggak, selama ini menjalin hubungan kayak gimana sih, kok rasanya dia kayak capek sendiri, berjuang sendiri gitu ya, tapi di kamunya tidak
memberikan respon yang baik, seperti banyak yang kamu sembunyikan. Setiap kali mungkin ada sebuah konflik, setiap kali mungkin beradu pandangan, atau kalian mungkin berselisih paham, selalu saja kamu menghindar ya menyelesaikan masalah ya. Setiap kali ada sebuah yang harus segera diselesaikan ya dalam percakapan, dalam kalian berkomunikasi, tapi selalu saja kamu seperti menghindar. Dan mungkin juga terkadang ya dari beberapa teman-teman berkomunikasi, mungkin lagi serius ngobrol, lagi serius chatting, tiba-tiba jawabannya lama dan baru dijawab besok hari. Jadi keinginan untuk menuntaskan sesuatu yang gelap gulita, sesuatu yang tidak jelas ini jadinya terulur-ulur. Pada akhirnya apa, dia jadi merasa mengabaikan lah, buat dia udah deh nggak usah dibahas lagi, abaikan aja. Mungkin kamu tidak mau sampai ketahuan atau terlihat mungkin kesalahannya atau membuat kamu malu. Pada akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk tidak meneruskan apa yang menjadi gelisah jiwanya ya selama menjalin hubungan sama kamu. Oke, teman-teman. Aku lihat di sini ya, ini orang dalam banget ya perasaannya. Sebetulnya harusnya dibacainnya dengan suasana yang cukup sedih ya. Seperti ini ya. Karena kamu orang yang sudah menaklukkan jiwa raganya ya, kamu mampu menggoyahkan keimanannya, kamu mampu membuat dia tidak memikirkan hal yang lainnya, sekalipun hidupnya mungkin ada penderitaan ya teman-teman, hidupnya ada kekurangan, hidupnya ada kesusahan di dalam berjalan ya, di perjalanan hubungan kalian. Dia tidak pernah mengatakannya sama kamu. Apa sih yang jadi keluh kesahnya dia, hambatannya dia saat ingin dekat sama kamu, saat ingin berkomunikasi sama kamu, tapi tidak pernah dia ungkapin. Dia simpan terus ya. Dia simpan terus sampai mungkin puncaknya kalian saling menyendiri, nyaman saling menyendiri ya. Saling menjaga jarak atau saling tidak bicara. Di sini teman-teman, tapi nyaris di sini terasa semua masalah yang ada pada diri dia ini tidak berarti apa-apa buat dia ya, selama kamu masih terlihat menyayangi dia. Dia di sini tidak menghiraukan apa itu yang namanya penderitaan di dalam perjalanan cinta kalian. Tapi di sini dia cukup stres teman-teman ya. Dia cukup stres di sini. Dia terluka dengan apa yang saat ini terjadi di dalam hubungan ini. Sudah bahagia di dalam jiwanya. Tapi di sini atas sikap kamu, akhirnya dia bersedih, ya, menyimpan rasa sakit, ya kemungkinan dalam, tapi dia tidak mengutarakannya, tidak memperlihatkannya di wajahnya atau mungkin di fisiknya, ya. Tenaganya semakin menipis di sini teman-teman, semakin menipis. Ya kemungkinan juga dia sudah malas untuk mungkin makan, ya istirahat juga mungkin sudah mulai berkurang, sudah tidak ingin lagi banyak waktu senggang dihabiskan untuk santai. Dia banyak bekerja supaya dia bisa melupakan kamu, supaya dia bisa meneruskan perjalanan hidup ini, karena mungkin tidak ada informasi dan kejelasan lebih lanjut akan seperti apa hubungan ini dibawa nanti ke depannya. Seperti itu ya. Lalu di sini ada The Star teman-teman. Secara batinnya aku lihat memang dia sedang banyak mengobati ya luka batinnya. Dia sangat sayang kamu ya. Dari mulutnya mungkin juga tidak pernah berkata jelek atau berkata kasar ya, atau berkata-kata yang buruk. Dia selalu menjagamu dalam doanya. Jadi kerinduannya ini selalu muncul tiap hari selama kalian tidak saling bicara ya. Di sini dia
sudah tidak bisa lagi melakukan apa-apa kecuali berdoa, berharap, mengafirmasikan semua apa yang menjadi keinginannya, supaya manifestasi-manifestasi yang sudah dia buat, ya, harapannya ini bisa terwujud, terutama di dalam perjalanan hubungan cinta dia dengan kamu. Di sini dia ingin hidup berhasil dengan kamu. Dia meminta kepada semesta, ya, dengan meminta perlindungan semesta dan juga mendoakan kamu. Dia cukup stres sebetulnya teman-teman, stres sekali karena sulit sekali kamu digapai oleh dia, sulit sekali kamu untuk didapatkan oleh dia. Sepertinya kamu penuh keraguan, ya, kalau mau vice versanya seperti itu. Oke, aku lihat di sini seseorang ini saat ini tidak mampu memiliki ragamu, ya. Dan saat ini dia sangat merindukan ragamu yang mungkin sudah sangat lama kalian tidak saling berkomunikasi, tidak saling bertemu. Padahal memang sebetulnya bisa dilakukan, tetapi ada suatu pembatas atau halangan ini yang tidak bisa dilewati oleh dia atau kamu. Di sini dia sangat takut sekali kehilangan sosok sepertimu. Selama ini dia bertahan dengan segala kerinduannya dan cintanya kepada kamu yang tidak dapat dilihat olehmu. Jadi sebesar apa, ya, rindunya, sebesar apa cintanya, apapun yang dia pikirkan, apapun yang dia hayalkan, apapun yang dia gambarkan dalam batinnya, kamu tidak tahu tentang perasaannya dia. Dia menyimpannya sendiri dalam diam, karena dia tahu bicara pun tidak ada gunanya, karena ya kamu tidak fokus di dalam hubungan ini. Dia mencintai kamu hingga saat ini, ya, dalam ketidakberdayaannya. Dia tidak mampu melupakan kamu. Dia sudah berusaha, teman-teman, menjaga dirinya untuk tidak terkoneksi dengan kamu, tetapi tidak mampu dia menahan pikiran dan hatinya untuk terus kepikiran kamu mulu. Mungkin tangannya, kakinya, tubuhnya bisa dia tahan untuk tidak berjumpa dengan kamu. Tapi bagaimana dengan pikiran dan hatinya? Itu yang saat ini dia rasakan. Oke. Dia sosok yang kuat, ya teman-teman. Dia sosok yang kuat. Dia sosok orang yang juga punya budi pekerti. Dia orang yang rajin. Dia orang yang punya etika yang baik. Dia juga seseorang yang nampaknya masih punya sebuah cita-cita, ya. Nampaknya dia adalah seseorang yang cita-citanya bersikeras untuk mendapatkan kamu. Dia tahu sebenarnya di sini kamu sudah punya pasangan, ya, udah tahu gitu. Tapi bagaimana dengan perasaannya dia yang selama ini dia miliki ke kamu, dan kamu tidak mengatakan dengan terus terang tentang apa yang sebenarnya ada pada diri kamu. Kamu menutupi keterus-terangan kebenaran yang ada pada diri kamu. Apakah kamu sekarang masih ada ataukah tidak ada pasangan, kamu tidak mengatakannya kepada dia. Justru itu dia selalu bertanya-tanya, kenapa setiap kali ingin dia meminta pertemuan atau dia ingin menjumpai kamu selalu menahannya. Ini yang membuat dia selalu kayak bergemuruh di dalam batin dan pikirannya, ada apa sebetulnya, apa yang sedang terjadi pada dirimu. Ya, dia nggak bisa berbuat apa-apa kecuali dia mendoakan kamu di sini. Rindunya semakin lama semakin besar, tapi dia tidak mampu melakukan apapun. Ya, dia tahu kamu di sini sudah memiliki pasangan. Pada akhirnya, ya, ada mungkin seseorang atau mungkin tahu dari beberapa media sosial atau mungkin juga, ya teman-teman,
ini dari teman-temanmu atau informasi dari siapapun itu yang membuat dia mengetahui segalanya tentang kamu, atau mungkin kamu tidak sengaja ya menyimpan story yang mungkin dianya belum di hide gitu ya, belum dihilangin tanda checklistnya, terus dia lihat nggak sengaja kamu langsung pasang dan dia tahu bisa seperti itu yang terjadi ya. Dia benar-benar kecewa, patah hati, tetapi dia kayak masih meyakinkan dirinya gitu ya kalau dia mampu buat mendapatkan kamu. Ini cinta yang gila banget sebetulnya ya. Betul-betul orang yang aku lihat memang sudah makmur ya, sudah bahagia sebetulnya orang ini, tetapi di dalam jiwanya ini menginginkan kamu. Di dalam pikirannya ini seakan-akan dia itu hanya bahagia dengan kamu ya. Cukup cukup menyedihkan kalau kamu mau tahu bagaimana kondisinya saat ini. Benar-benar menyedihkan. Dia punya banyak uang, dia punya situasi yang sebetulnya bisa membuat dia happy gitulah ya, nggak mikirin kamu bisa kemana ke jalan-jalan dengan uang itu, tapi anehnya dia nggak bisa bergerak ngapa-ngapain gitu loh. Aneh sekali, dia pikiran dan hatinya tuh ketuju ke kamu terus. Makanya dia lebih seneng kayak cari tahu kamu daripada dia pergi buat refreshing. Dia lebih ingin tahu cari kamu daripada harus membahagiakan diri dia. Kondisinya batin dia saat ini memendam mungkin kekecewaan, ketidakikhlasan ya atas apa yang saat ini dia ketahui. Tapi di sini dia harus dengan berat hati ya menerima keadaan yang sebenarnya ada di hubungan kalian. Terutama ini dia tidak shock gitu, mungkin tidak percaya rahasia yang terungkap ya atas diri kamu yang selama ini dia tidak ketahui. Di sini dia lebih memilih untuk menjaga batasan dengan kamu, karena di sini juga dia masih belum bisa pergi ninggalin kamu ya. Ada hitam, ada putih, masih 50-50 ya. Yang satunya di sini dia pengen ninggalin kamu supaya kamu bisa bahagia ya. Tapi di satu sisinya lagi dia harus memenuhi ambisinya, egonya. Dia ingin ngedapetin kamu, dia pengen bahagia bersanding bersama dengan kamu. Hidupnya ingin bahagia didampingi dengan kamu. Dia ingin kamu bahagia di sini. Dan dia ingin terang benderang di masa depan hidupmu. Ya, setelah dia tahu rahasia ini, setelah dia tahu apa yang terungkap belakangan ini, dia tidak ingin menghalangi kebahagiaan kamu. Dia tidak ingin menghalangi cita-cita hidup kalian, ya. Kamu dan orang yang saat ini bersama dengan kamu. Selama ini kamu diam, mungkin kamu juga mencintai dia, ya. Kamu juga kebingungan, 50-50 ya. Kamu cinta ke pasanganmu, kamu juga cinta kepada dia. Jadi kamu diam, menyembunyikan semuanya. Ya, mungkin pasanganmu juga nggak tahu, dia juga nggak tahu. Ini yang saat ini batinnya sedang rasakan ya teman-teman. Kita lihat lagi. Berat sih teman-teman setelah mengetahui hal yang sudah terungkap. Ini berat banget dia ngejalani hari-harinya. Belum lagi ya rindunya yang mungkin sudah lama belum pulih ya, ditambah dengan kebenaran yang terungkap. Waduh, tambah bikin dia kayak udah, teman-teman tahu orang yang bertenaga
tiba-tiba dia punya tenaga yang besar, yang bisa membereskan semua halaman-halaman mungkin yang berantakan atau bangunan yang runtuh, ya. Emosinya tinggi, jadi seakan-akan dia akan bisa mengangkat semua benda-benda di sekitarnya karena syok, teman-teman. Dan shocknya ini pingin dihilangkan, pingin diselesaikan dengan cara dia fokus di kerjaannya gitu ya. Langsung dia membangkitkan kekuatan gitu ya, energinya kayak kaget, terus energinya kayak nggak percaya dengan apa yang dia ketahui gitu. Oh, pantas aja selama ini kamu menyembunyikan sesuatu, kamu susah banget nih buat ditelepon ya, buat dihubungin mungkin pada saat waktu-waktu tertentu ya. Oke, misalkan ditelepon di jam 7 ya, di jam 5, ini entah jam 5 subuh, entah jam 5 sore, entah jam 8 pagi. Kalau mungkin di jam 8 malam masih agak, jam 8 pagi mungkin juga masih bisa, tapi kalau ini mungkin ya, kemungkinan ya, sangat sulit sekali kamu tuh dihubungin gitu ya, mungkin dari 2, 3, ya 5, 7 jam. Di antara jam-jam segitu kok kamu susah banget ya gitu. Tapi kalau untuk siang hari itu mungkin agak berat karena dia juga mungkin fokus ke kerjaan, jadi dia nggak bisa santai dalam komunikasi ya. Ini dia baru tahu gitu dan kaget luar biasa. Akhirnya energi dia memanas ya, jadi dia seakan-akan punya kekuatan yang luar biasa gitu. Dalam sekejap apa yang menjadi apa ya, kayak kerjanya banyak gitu ya, tiba-tiba bisa selesai dengan sekejap gitu. Kekuatannya berlimpah karena dia pengen fokus ke kamu, makanya dia buru-buru nyelesain pekerjaannya dia. Ya, dia sepertinya di sini juga kondisinya sudah gak nyaman, teman-teman ya. Kamu sudah lama nih masih belum terus terang, masih jaga jarak, atau kemungkinan ya dia di sini dia yang ngeblok kamu gitu ya, semenjak tahu gitu ada apa sih yang terjadi saat ini sama kamu gitu, terus dia blok gitu ya. Aku rasa gitu, dia menenangkan diri karena kondisinya benar-benar nggak nyaman, teman-teman. Dia tahu semua sekarang tentang kamu, membuat hidupnya benar-benar nggak nyaman, stres gitu ya, stres banget dia. Bagaimana dia mau keluar, caranya seperti apa sih gitu buat ngilangin kamu dari pikirannya, dari batinnya ya. Bener-bener kondisinya saat ini posisinya nggak enak banget di dia gitu. Mungkin kamu udah bahagia dengan pasanganmu, sedangkan dia di sini kepikiran kamu terus. Bingung, dia mikir juga gimana caranya ngelupain kamu di sini. Seperti apa caranya? The Hangman, teman-teman. Akhirnya apa? Dia pasrah dengan kondisi dan posisinya dia itu, pasrah banget. Ya mungkin waktu yang akan menyembuhkan, waktu yang mungkin akan membuat dia kembali seperti semula, seperti sebelumnya. Tetapi di sini memang secara energi orang ini posisinya memang nggak enak gitu, kondisinya nggak enak. Mengetahui di saat dia sedang sayang dan jatuh cinta sama kamu, atau sedang berharap cintanya jadi kenyataan gitu. Hubungan ini bisa dibawa ke jenjang yang lebih serius, ke pernikahan. Tapi nyatanya gitu ya, pada saat diajakin serius, diajakin ketemuan, kamu susah menjawabnya, sulitlah untuk banyak alasan gitu ya. Di sini ya teman-teman, the word, meskipun ya udah tahu ya, dia ini udah tahu, jadi keadaannya memang nggak enak di dia. Dia cuman bisa mungkin menenangkan pikirannya dengan cara mungkin meditasi ya, lebih fokus kepada harapannya dia mungkin memang belum hilang, kepingin kamu, walaupun memang sesusah apapun saat ini posisinya dia ya, tidak bisa mendapatkan kamu, tapi di sini pemikirannya dia tuh kayak harus ngedapetin kamu gitu ya. Mungkin kondisi yang seperti ini nggak bakal lama dia rasain, dia bakal segera terbebas dari kondisi ini. Makanya dia di sini juga kayak putar otak ya, bener-bener stres gitu.
cintanya gede banget sayang, teman-temanku. Dia kayak yang nggak mau memutuskan lah intinya. Mungkin ngeblok tanpa bicara putus atau bicara perpisahan. Karena di sini dia merasa semakin memperkuat gitu loh, biar kamu nggak kemana-mana gitu ya, biar kamu tidak lepas gitu. Ya ini ya teman-teman, prediksinya jika kamu ini mungkin lagi cuek-cuekan ya, atau mungkin ada yang kena blok, ini dalam waktu dekat ini akan kebuka, kayak paling lama itu 3 bulan atau mungkin hampir setengah tahun ya. Itu pasti akan dibuka kembali. Dia soalnya menenangkan pikiran, menenangkan perasaan dia dulu, karena perasaan cintanya besar banget loh. Dia sampai mungkin banyak bersujud ya, banyak berdoa supaya bisa mengurangi lah kesetresannya dia ya, karena dia nggak bisa melakukan apapun sekarang. Justru kamu meninggalkan dia atau dia meninggalkan kamu ini menyimpan luka yang sangat dalam ya. Rasanya itu sulit banget buat dia keluar dari penyakit ini ya. Mungkin sekarang dia ngerasa dia benar-benar terbelenggu gitu ya dengan hubungan ini. Tetapi yang membuat dia sampai saat ini yakin ya bisa ngedapetin kamu, karena perasaannya dia ini melihat gitu ya, melihat kehidupan kamu dengan pasanganmu sepertinya kurang harmonis gitu ya. Tapi di sini dia tidak mau mengganggu, tapi dia di sini mencari tahu tentang kebenaran gitu loh, hubungan kalian seperti apa. Makanya situasi dia sebetulnya nggak enak, ada mungkin perasaan campur aduk ya teman-teman ya. Posisinya betul-betul memang membingungkan. Dia belum melepas kamu karena dia melihat di sini ya, dia melihat dari sudut pandang yang berbeda, kan berputar ya. Cara dia memandangnya dari bawah, yang biasa dari tidak seperti biasanya orang normal memandang gitu. Ini masih ada kemungkinan nih masuk ke hati kamu lagi dianya. Jadi dia nggak memutuskan hubungan di sini. Akan tersambung lagi komunikasi dan akan baik-baik gitu. Meskipun nanti ya, karena the word di sini adalah sesuatu yang berulang, kejadian yang pernah terjadi di tahun lalu, di bulan lalu, di minggu lalu itu akan berulang ya. Sikap dia memang mungkin sabar, tenang gitu ya, tapi mungkin ada salah satu di antara hubungan ini yang memang tidak ada kejelasan yang akan menambah menambah sulit aja gitu untuk kalian bersatu ya. Kalau mungkin di diri dia dengan sekuat tenaga mempertahankan hubungan ini, tidak mengatakan putus, tidak mengatakan berpisah dari kamu. Tetapi cepat atau lambat yang aku lihat di sini ya, kamu pun juga berada di dalam sebuah kebingungan karena sulit untuk bersembunyi dari orang ini, sedangkan kamu juga di sini seperti memberikan harapan sama orang ini. Karena di sini ada the word, artinya kamu sama dia ini bisa saja tersambung kembali karena ada harapan di kamunya juga ya. Tuh ada harapan, ada satu hubungan yang baru, entah mungkin adanya keterus-terangan, keterbukaan yang terang benderang, sudah tahu nih kamu keadaannya seperti apa atau dia yang seperti apa yang dia saat ini alami ya. Sudah saling bertekad gitu ya, kayak oke, berteman atau oke, kita kayak ada negosiasi gitu ya, apakah kita berbisnis atau ke apa supaya hubungan silaturahmi nggak putus. Ada sesuatu aja yang ditawarkan oleh dia agar komunikasi ini nggak putus gitu, karena sebetulnya dia belum mau kehilangan kamu guys. Mungkin akan lama, misalkan dia ngeblok atau kamu ngeblok, mungkin akan ada satu dimana suatu hari nanti ya akan ada satu energi yang mendorong kamu untuk membukanya kembali blokiran tersebut atau dia ya. Salah satu di antara kalian akan ada yang ngeduluin komunikasi dan iya akan tersambung kembali dan kalian ini akan ada hubungan lagi di sini ya, akan ada hubungan lagi tanpa status ya, tapi itu yang terjadi ya. Kita lihat teman-teman seperti apa batin dia ke kamu.
Dia sudah merenungkan semua apa yang sudah dia ketahui. Dia juga sudah tahu ya, karena perasaan dia di sini juga dalam sama kamu gitu ya. Dia sudah banyak berdoa melepas gitu, pingin melepas kamu, mengikhlaskan kamu, tetapi satu sisi hatinya mungkin mengatakan untuk tetap menahanmu gitu ya di dalam hubungan ini. Karena teman-teman, walaupun nggak bergerak maju di hubungan ini, tapi cinta dia aneh loh sama kamu ini, cinta banget. Kali ini aku kalau mau prediksi ya, karena ini kan Knight of Pentacles ya, ini kan mau jalan tapi di sini ada hambatan ya. Meskipun ada hambatan, meskipun udah tahu dia gitu kebenarannya, tapi dia nggak mau balik gitu loh, nggak mau putar arah, nggak mau putar tujuan, masih terus ngarepin kamu, nunggu kamu, ngarepin kamu, kayak mau berjuang gitu loh teman-teman ya. Seorang patriot kayaknya penasaran banget sama kamu. Masa sih kamu nggak memiliki rasa yang sama seperti dia? Lalu yang kemarin kamu berikan kepada dia itu apa? Ini mungkin yang sampai hari ini dia masih ingat gitu ya, dan sulit banget buat meyakinkan dirinya kalau kamu tidak mencintai dia gitu. Karena dia ingat banget di sini perkataan apa yang keluar dari ucapan kamu. Di sini teringat terus sama dia. Ya, isi kepalanya tuh ingat terus, ada kamu mulu gitu loh. Apa yang kemarin kamu omongin itu masih kerekam gitu. Rasa sayang, rasa cinta, rasa ingin kamu bertahan dengan dia itu masih ada. Ini yang membuat dia tuh sulit untuk ninggalin kamu. Karena kayak meyakinkan banget gitu bicaranya. Oh, ini ada energi twin flame ya. Tahukah cucu-cucuku? Ya, ada kerinduan yang sangat menyakitkan. Itu adalah energi twin flame. Berarti kalian adalah orang-orang yang pilihan ya, orang-orang yang mungkin dengan cara dipertemukan dengan kembaran jiwamu, kamu akan mengambil banyak sekali pelajaran di dalam kehidupan ini. Mungkin selama ini kehidupanmu berantakan, hubunganmu dengan pasangan berantakan, hubunganmu dalam pekerjaan juga kurang baik, hubunganmu dengan keluarga kurang stabil, bagaimana cara kamu mencari rezeki kurang baik, atau mungkin kamu terlalu hura-hura, atau kamu terlalu tidak memprotek diri kamu ya. Twin flame datang untuk menyadarkan diri kamu, untuk memberikan petunjuk, untuk memberikan pengajaran, untuk memberikan ilmu, pengetahuan tentang semesta, tentang alam raya ini, tentang manusia ya. Bagaimana kamu nanti bisa berubah ya, kamu mendapatkan kesakitan yang teramat sangat dalam dari sebuah kerinduan ya. Rindu mencintai seseorang yang sudah memiliki pasangan, tetapi memiliki perasaan cinta yang sama besarnya, tetapi tidak sampai pada pintu kebahagiaan, tetapi tidak sampai pada pertemuan, pada sebuah pernikahan. Dipertemukan hanya sebatas perjalanan ini saja. Dia masih menunggu kamu, dia masih berharap kamu, tetapi kamu di sini belum memberikan jawaban, belum mendapatkan kepastian dari kamu. Seperti apa yang diinginkan kamu sekarang? Mungkin kamu sudah berbahagia dengan pasangan, tapi dia belum sanggup untuk mencari orang lain lagi. Di sini kamu adalah sosok yang mungkin ya serasi ya menurut dalam batinnya. Kamu yang sudah membuat diri dia mungkin saat ini merasa nyaman, banyak perubahan ke arah yang baik, banyak mengubah cara pandang dan pemikiran dia, sehingga dia saat ini sebenarnya sudah cukup mapan gitu ya, dari hasil dekat dengan kamu ya. Di sini kamu juga banyak memberikan pengetahuan juga yang membuat diri dia mungkin bertambah ya, bertambah pengetahuannya, cintanya, kekuatannya, dan keyakinannya kepada kamu. Selama tidak saling bicara, tidak saling bertemu, saling menunggu, tidak berkurang perasaannya padamu ya. Justru dia merasa
ada kenyamanan dengan kamu. Ada sesuatu yang membuat dia selalu bahagia meskipun tidak bertemu. Tetapi mungkin nanti ya teman-teman, dalam waktu dekat ini, entah beberapa bulan ke depan, itu kan masih deket ya, nggak bertahun-tahun ya, aku nggak bilang nanti 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, enggak. Dalam waktu dekat ini dia akan komunikasi sama kamu, dia akan membicarakan isi hati dia kepada kamu, dan kamu juga nanti akan jujur kepada dia tentang isi hati kamu kepada dia, tapi tidak bisa dilanjutkan ke jenjang yang serius karena ada halangan ini. Kamu harus menjaga kepercayaan kamu terhadap pasangan yang saat ini bersama dengan kamu. Kamu harus merawat dia, kamu harus bertanggung jawab kepada dia. Jadi setelah mungkin kamu amati, pertimbangkan semua perasaan kamu juga sebenarnya sedih, tetapi peristiwa ini atau perjalanan ini mengajarkan kamu banyak hal, dan di sini kamu ngambil pelajarannya. Kamu bisa bersabar, bisa bijaksana, mengambil keputusan yang jernih. Pada akhirnya dia nanti akan mengikhlaskan kamu, meskipun ya teman-teman, aku sih ngelihatnya kamu sama dia akan terus berkomunikasi. Mungkin tanpa status bisa jadi ya, mungkin tanpa bertemu bisa jadi, tapi secara energi kamu dan dia akan terus terhubung, terkoneksi gitu ya. Nggak pernah ketemu tapinya, iya nggak pernah ketemu, nggak pernah bicara lagi, tapi di sini terkoneksi terus. Mungkin juga nanti sesekali berkabar, sesekali menceritakan mungkin perjalanan hidupnya, membagi kebahagiaan, bercerita tentang kejadian dalam hidupnya. Jadi kayak nggak masalah gitu ngedengerin kebahagiaannya kamu, dia siap ngedengerin ya. Iya betul, dia nggak mau putus komunikasi di sini, makanya dia rela-relain menelan pahit ya, ngedengerin kamu mungkin ketawa dengan bahagia, kamu mendapatkan momongan, kamu mendapatkan rezeki besar dari pasanganmu ya. Dia mungkin diam 1000 bahasa, tapi tidak membuat dia menutup perasaannya kepada kamu. Justru kayak teman-teman tuh kayak ya nggak apa-apa lah gitu ya, dengerin segala masalahmu, tapi masih tetap terkoneksi dengan kamu. Cepat atau lambat ya, kebenaran itu akan terbuka, akan terungkap. Dan di sini juga nanti dia kedepannya akan mengurangi ya mengurangi kesedihannya dia dengan berpikir positif tentang hubungan kamu dengan pasanganmu. Dia juga di sini akan menjagamu dengan doanya, menjaga batasan dengan kamu, karena memang juga suatu hari nanti ya ada takdir yang mungkin juga akan membuat dia menjauh dari kamu ya. Akan ada, ini akan bergerak terus. Entahkah dia dapat pasangan, entahkah dia mungkin pindah ke sebuah negara atau tempat yang jauh dari kamu ya, dia akan berubah. Nanti dia akan berubah seiring waktu berjalan teman-teman. Dia akan berubah, sikapnya akan lebih dewasa, pemikirannya akan lebih dewasa. Jadi dia tidak akan mengganggu kamu, meskipun dia akan membawa terus kenangan itu seumur hidupnya ya, karena hingga sampai nanti dia masih berharap terus kamu bisa dia dapatkan. Tetapi ya pada kenyataannya pemikiran dia mungkin juga harus dirubah. Karena apa? Karena nggak mungkin gitu ya, kamu sudah jelas-jelas berkomitmen dengan orang lain dan dia tidak mau menghancurkan hubungan kamu dengan pasanganmu, maka dari itu dia mengalah ya, dia yang mengalah untuk kebahagiaan kalian. Nah seperti itu pada masa depan nanti. Kalau aku rasa ya kalian tuh kayak soulmate deh. Jadi nanti kayak nggak ada hubungan, nggak ada status, tapi masih kayak saling kayak berkirim kabar, saling support gitu. Lucu ya. Oke teman-teman semuanya, kita lihat yuk ini ada tanda-tanda dari zodiak apa, dan mungkin ini ascendanmu, risingmu ya.
Sun Moonmu, Plutomu, Venusmu, ya. Ini ada Virgo, ada Taurus. Ini energi dari bumi ya, elemen bumi lagi kuat banget nih. Taurus, ada Capricorn juga teman-teman ya. Dan ada Gemini, ada Aquarius, Cancer, ada Virgo, ada Aquarius lagi, ada Aries, Sagittarius, ada Aries, ada Sagittarius, dan ada Cancer ya. Oke, ini inisial namamu A, P, F, K, E, B, W, G, lalu ada R, U, Y, N, L, S. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah menonton video dari aku. Jika kalian suka, jangan lupa klik tombol like-nya. Kurang dan lebihnya, ada perkataan yang kurang berkenan ya, yang kurang baik, mohon dimaafkan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sukses selalu teman-teman semuanya. Salam damai dan tetap semangat. Bye bye.